Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah. Lagi dan lagi kita patut bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan yang tidak kalah pentingnya yaitu nikmat kesempatan dan waktu luang sehingga kita masih dapat dipertemukan kembali di channel Cahaya Al-Qur'an ini yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Kemudian salawat dan salam tetaplah kita lipat curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Insya Allah dengan kita senantiasa bersolawat kepada Rasulullah, maka kita akan mendapat syafaatnya, pertolongannya baik di dunia dan kelak di akhirat. Dan mungkin pada saat ini ada di antara saudara-saudariku ada yang sedang menghadapi suatu masalah. Saya doakan insya Allah semua masalah yang Anda hadapi akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan jalan keluar yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya doakan insya Allah pada hari ini dan hari-hari seterusnya Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keberkahan, selalu dalam limpahan rezeki yang berkepanjangan, selalu dalam lindungan Allah, dan selalu dalam kemuliaan kejayaan baik di dunia dan kelak di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Saudara-saudariku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qur'an dimanapun Anda sekalian berada, pada perjumpaan kita kali ini saya akan berbagi mengenai manfaat sholat tahajud dan duha yang penting untuk kita ketahui, menghapus dosa di masa lampau, dan masih banyak manfaat-manfaat sholat tahajud dan duha yang lainnya. Saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manfaat sholat tahajud dan duha tentu sangat banyak jika kita lakukan dengan istiqomah dan dengan ketekunan. Sholat tahajud dan duha merupakan ibadah sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Artinya apa, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah? Artinya akan menjadi ladang pahala bagi mereka yang senantiasa mengerjakannya, namun tak akan menjadi dosa apabila ditinggalkan. Nah, saudara-saudariku, selama ini keutamaan sholat duha selalu dikaitkan dengan kemudahan seseorang muslim mendapatkan rezeki di dunia, sedangkan sholat tahajud dianggap sebagai ibadah sholat sunnah yang paling istimewa. Lalu apa saja manfaat sholat tahajud dan duha jika dikerjakan dengan rutin, istiqomah dan tekun? Nah, saudara-saudari yang dimuliakan Allah, mari kita simak penjelasannya. Pertama, manfaat sholat tahajud. Manfaat sholat tahajud yang pertama yaitu amalan yang akan membantu di akhirat. Manfaat sholat tahajud yang pertama adalah bisa
menjadi amalan yang akan membantu di akhirat. Dalam surat Az-Zariyat ayat 15-18 disebutkan bahwa orang yang senantiasa melakukan sholat tahajud insya Allah akan mendapatkan sebuah balasan yang setimpal yang diberikan oleh Allah ketika kelak sudah berada di akhirat. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan di mata air seraya mengambil apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka. Sebelumnya mereka telah berbuat baik sebelumnya di dunia. Mereka adalah orang-orang yang sedikit tidurnya di waktu malam, dan di akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Quran surat Az-Zariyat ayat 15-18. Kemudian manfaat sholat tahajud yang kedua yaitu menjaga kesehatan rohani. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa orang yang selalu melaksanakan sholat tahajud akan selalu mempunyai sifat yang rendah hati dan ramah sebagai refleksi ketenangan jiwa di dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melewati malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Quran surat Al-Furqan ayat 63-64. Kemudian saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, manfaat sholat tahajud yang ketiga yaitu sebagai jembatan masuk surga. Nah, berdasarkan hadis yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu kepada Abdullah ibnu Muslim berkaitan dengan keistimewaan sholat tahajud, menyebut, "Hai sekalian manusia, sebarkanlah salam dan bagikanlah makanan serta sambunglah silaturahmi dan tegakkanlah sholat malam saat manusia yang lain sedang tidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat." Hadis riwayat Ibnu Majah. Sholat tahajud juga merupakan ibadah yang bisa membantu menghapus dosa, menolak penyakit, serta mencegah dosa. Kemudian manfaat sholat tahajud yang keempat, dikabulkannya doa. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, manfaat sholat tahajud selanjutnya adalah akan dikabulkan doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi bila seorang melaksanakannya di waktu utamanya, yaitu di sepertiga malam terakhir. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rabb kita Tabaraka wa Ta'ala turun setiap malam ke langit dunia ketika masih sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, barang siapa memohon ampunan kepadaku, niscaya aku akan mengampuninya. Barang siapa memohon sesuatu kepadaku, niscaya aku akan memberinya. Dan barang siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya." Hadis riwayat Bukhari. Kemudian manfaat sholat tahajud yang kelima
yaitu sholat sunnah yang paling utama. Nah, saudara-saudariku, di antara sholat sunnah lainnya, sholat tahajud merupakan sholat sunnah yang paling utama. Sholat yang disebut juga dengan qiyamul lail menjadi salah satu sholat sunnah yang paling utama, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam atau sholat tahajud. Hadis riwayat An-Nasai. Saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati, yang diberkahi, dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, manfaat sholat duha. Manfaat sholat duha bila kita kerjakan dengan tekun secara istiqomah, maka kita akan mendapat manfaatnya. Yang pertama yaitu menyehatkan tubuh. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, rutin melaksanakan sholat duha juga bisa membantu menyehatkan tubuh. Semua anggota tubuh hendaknya senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara itu dapat ditempuh dengan mengerjakan sholat duha seperti sabda sebagai berikut. Pagi hari diharuskan bagi seluruh persendian di antara kalian untuk bersedekah. Setiap bacaan tasbih subhanallah bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahmid alhamdulillah bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahlil la ilaha illallah bisa sebagai sedekah. Dan setiap bacaan takbir Allahu Akbar juga bisa sebagai sedekah. Begitu pula amar ma'ruf, mengajak kepada ketaatan, dan nahi munkar, melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Ini semua bisa dicukupi atau diganti dengan melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, kemudian manfaat sholat tahajud yang kedua yaitu memiliki istana di surga. Barang siapa yang secara rutin mengerjakan sholat duha juga akan mendapatkan istana megah di surga kelak di kemudian hari. Adapun sabda Rasulullah mengenai keutamaan sholat duha ini yaitu sebagai berikut yang berbunyi, barang siapa sholat duha 12 rakaat, Allah akan membuatkan untuknya istana di surga. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Manfaat sholat tahajud ya, manfaat sholat duha yang ketiga sebagai sedekah. Jadi saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, manfaat sholat duha yang ketiga yaitu dianggap sebagai sedekah. Keutamaan sholat duha juga bisa dianggap sebagai pahala sedekah. Secara lebih terperinci, siapapun yang mengerjakan sholat duha akan dianggap telah bersedekah atas seluruh anggota tubuhnya. Berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, setiap pagi ruas anggota tubuh kalian harus dikeluarkan sedekahnya. Amal ma'ruf adalah sedekah, nahi munkar adalah sedekah, dan semua itu dapat diganti dengan sholat duha 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Kemudian manfaat sholat duha yang keempat yaitu tidak dianggap lalai. Nah, saudara-saudari yang dimuliakan Allah,
keutamaan sholat duha yang keempat, yaitu adalah siapapun yang mengerjakannya tak akan dianggap sebagai orang yang lalai. Maka dari itu, dalam mencari rahmat Allah, hendaknya kita senantiasa mengerjakan sholat duha agar terlepas dari sifat lengah dan lalai. Adapun hadis dari keutamaan tersebut ialah sebagai berikut, yaitu orang-orang yang mengerjakan sholat duha tidak termasuk orang yang lalai. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan An-Nasa'i. Lalu manfaat sholat duha yang kelima, yaitu diampuni dosa-dosanya. Keutamaan sholat duha yang kelima adalah diampuni dosa-dosa di masa lampau. Siapapun yang mengerjakan sholat duha secara rutin, maka dosa sebanyak buih di lautan pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut sabda dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, siapa yang membiasakan menjaga sholat duha, maka dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tadi penjelasan mengenai manfaat sholat tahajud dan manfaat sholat duha. Maka dengan kita mengetahui manfaat, keutamaan, fadilah yang akan kita dapat dengan kita melaksanakan sholat tahajud dan sholat duha, maka akan menambah keimanan bagi kita, akan menambah pahala bagi kita, dan akan menjadi dorongan semangat untuk kita agar kita senantiasa melaksanakan sholat tahajud dan sholat duha secara istiqomah, secara terus-menerus. Karena Nabi bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih menyukai amalan yang sedikit tetapi kita kerjakan secara terus-menerus berkelanjutan dengan istiqomah. Maka saudara-saudari yang dimuliakan Allah, mari kita senantiasa melaksanakan amalan-amalan seperti sholat tahajud dan duha. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghadiahkan surga untuk kita, dimudahkan segala urusan kita baik di dunia dan kelak di akhirat. Terima kasih pada pertemuan perjumpaan kita kali ini. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah adalah kesilafan dari diri saya pribadi. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.